warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang saya hormati, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita selalu berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita sekalian. Sehingga dengan kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan semakin menyayangi kita, Allah semakin mengasihi kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan siapa saja yang mau berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan melipatkan nikmat-nikmat yang sudah ada. Nah, kalau janji Allah kan pasti ditepati. Kalau janji manusia kadang ditepati. Pas ya, kadang-kadang ditunda ya. Janji menepati tapi murid ditunda. Itu manusia, tapi kalau Allah ya pasti akan menepati. Ya. Walaupun mungkin kadang-kadang waktunya bisa hari ini ya, atau besok ya, atau berikutnya, tapi pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, janji ini menungso ya kadang-kadang ditepati, kadang-kadang tidak. Itulah kita harus selalu berupaya bersyukur karena nikmat yang Allah berikan sangat luar biasa banyaknya. Dari tadi pagi ya, kita juga sudah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bisa bangun pagi. Bangun pagi apa bangun tidur? Ya, ada yang bilang bangun pagi, ada bilang bangun tidur ya, karena setelah tidur ya bangun tidur. Kebetulan di waktu pagi atau di waktu subuh kita berterima kasih. Ada yang kira-kira tidak bangun, Bu? Pagi hari ini, kalau ada yang tidak bangun biasanya di musola atau masjid, assalamualaikum. Iya, aturi pirsa dumateng masyarakat Kejawang, umumipun, terus Tambak Sari khususipun. Nah itu, nah kita termasuk yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang teristimewa, manusia terbaik yang harus kita jadikan uswah hasanah ya. Kita jadikan contoh teladan dalam setiap segi kehidupan kita. Contoh utama, contoh yang jadi teladan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya boleh mencontoh yang lain boleh ya, tetapi kita sebagai seorang Muslim contoh teladannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara yang saya hormati, pagi ini di samping pengajian ini informasinya ada musyawarah ranting Aisyah Tok apa sama Muhammadiyah?
Ini saya baca cuman calon pimpinan ranting Aisyah. Muhammadiyah pun. Muhammadiyahnya sudah musyawarah apa belum ini? Oh, apa? Pak Sarito lanjutkan. Ya, kalau Aisyah mungkin ada pemilihan. Oke, ya sebelum saya masuk ke materi, Musran merupakan forum tertinggi permusyawaratan di tingkat ranting, di mana nanti di dalam Musran itu ya kalau sesuai dengan aturan ya di musyawarah itu ada laporan-laporan kegiatan, ya, ada laporan-laporan pertanggungjawaban dari pengurus sebelumnya. Ya. Kemudian juga ada nanti membuat program kerja yang itu harus ya tidak harus sama dengan yang di atas ya, tetapi tidak keluar ya dari program pimpinan cabang. Ya. Tapi mungkin di ranting sederhana, ya, lebih sederhana. Dan musran ini ya juga ditujukan untuk regenerasi, untuk penyegaran. Kadang-kadang wis jabat mungkin 2 periode, ya. Nah kan butuh penyegaran, ya, biar ada semangat. Kadang-kadang wis suwe ditugasi ya kesel ya Mas Adi, ya butuh suasana baru. Yang jadi pimpinan sudah lama ya kadang-kadang butuh suasana baru. Ya, mikir baik ya, mungkin kepengen refreshing. Ya, mungkin masih tapi mungkin ada di majelis itu bisa. Jadi monggo nanti musran dilaksanakan ya sesuai dengan kondisi di Kejawang gitu ya. Tidak harus seperti muscap gitu. Ya. ABC ya tidak harus, intinya yang penting ada musyawarah di situ, di mana nanti ada memang kegiatan-kegiatan atau laporan-laporan evaluasi yang perlu dibahas, dan tentunya nanti ada pemilihan pengurus. Mengenai caranya ya terserah, monggo di Kejawang seperti apa pengurus lama masih berlanjut tidak ya, tentunya nanti diserahkan kepada musyawirin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, untuk pagi ini insya Allah akan saya sampaikan utamanya nanti di surat An-Nahl ayat 97 ya, tentang hayatan thayyibah, hayatan thayyibah. Namun sebelumnya kembali lagi kami ingatkan, mari kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin ya di dalam menjalani hidup ini untuk kegiatan-kegiatan positif ya, untuk amal-amal soleh ya, yang amal-amal soleh itu akan membawa manfaat untuk kita dan juga manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diberi waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedina sewengi pinten? 24 jam. Ana sing waktune 26 jam. Tidak ada. Kita diberikan waktu yang sama. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena dalam Islam filosofi tentang waktu yaitu ada beberapa. Yang pertama, bahwa waktu itu tidak bisa di stop. Waktu niku mboten saged di walaupun jenengan iki gadah Android kan nonton jame pun nggih. Jenengan jejel ke pateni jame. Ya, ini jenengan tak mandek. Tapi ada ratusan, ada ribuan HP yang itu jamnya terus berjalan, waktunya tetap berjalan. Jadi jenengan arep rajin, waktu jalan, jenengan malas, waktu juga jalan.
jenengan melek waktu berjalan, jenengan tidur waktu juga berjalan. Jenengan sibuk bekerja waktu juga berjalan, jenengan nganggur juga waktu berjalan. Karena memang waktu tidak bisa di stop, tidak bisa di stop. Nah, karena memang waktu tidak bisa di stop, ya mari kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita ya untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, waktu tidak bisa kembali. Ya, time is irreversible. Waktu niku mboten saged kembali lagi. Ya. Ya, kadang-kadang kan kita nek kayak kan nek niki ora atau kalau tidak itu kan kita artinya ngajuk itu kan ya. Kalau tadi tidak berangkat lebih cepat ya orang ketabrak sepur misalnya itu kan ya, tapi kalau waktu kan memang tidak bisa diulang ya. Andai kata waktu bisa diulang ya nggak ketabrak sepur ya, tapi kan memang waktu tidak bisa diulang ya. Ya sama karena tidak bisa diulang ya maka juga kita harus memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga ya, waktu juga tidak bisa dijual belikan ya. Tidak bisa dijual belikan. Ada mungkin orang kaya raya sibuk sekali dengan bisnisnya sehingga kekurangan waktu Mbak Oja. Kekurangan waktu sehingga mencari-cari orang miskin yang nganggur dan waktunya luang. Saya beli saja itu kan. Iya. Ya. Ternyata sekaya apapun kita juga tidak bisa membeli waktu. Dan semiskin apapun kita tidak bisa menjual waktu kita. Ya. Andai kata bisa dijual, ya, pengangguran menjual waktu kepada orang yang kaya raya yang waktunya kurang ya. Karena dia sibuk bisnis, sibuk bekerja, banyak harta dan lain sebagainya, inginnya membeli waktu kepada orang-orang yang mungkin nganggur gitu, tapi tidak bisa dibeli. Jadi, waktu akan terus berjalan, tidak bisa di stop, waktu tidak bisa kembali, dan waktu tidak bisa diperjualbelikan. Waktu kita sama sehari semalam 24 jam, ya. Jadi sing tua ya 24, sing nom 24, sing ayu 24, sing gagah ya 24, sing ora gagah ya pada baik ini kan. Jadi mari kita manfaatkan salah satu kenikmatan yaitu nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Ibu, bapak, adik-adik dan saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man siapa saja, cara kejawang ya sapa wonge, siapa saja amila yang beramal solihan solih min dzakarin ya dari laki-laki ya au unsa atau perempuan wa huwa mu'minun ya, sedangkan dia juga beriman ya. Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka akan kami anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik ya. Kehidupan yang berkualitas ya. Walanajziyannahum ya, dan juga akan kami beri ganjaran ya. Akan kami beri pahala untuk mereka bi ahsani makanu ya'malun. Yang ganjaran itu, yang pahala itu, yang balasan dari Allah itu
lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap orang nggih kabeh wong nika kepengin urip sing kepenak. Nggih napa mboten? Sinten sing kepengin urip susah langsung? Iya, pasti kepengin urip kepenak. Kepengin urip sing seneng nggih. Kepengin urip sing sugih nggih. Sehat, sugih, terus apa malih Bu? Seneng, tentrem. Kepengin mboten? Bisa kurung. Lajare kepengin. Boleh kepengin kawit kapan? Nembe seniki. Boleh ya kepengin nembe seniki ya ora apa-apa. Nggih, sing wis kepengin gawe wingi-wingi nggih. Nah, mboten napa-napa. Yang jelas nih dalam ayat ini Allah akan menjanjikan kepada siapa saja laki-laki dan perempuan yang beramal soleh dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan diberikan kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang menyenangkan. Dan ini ya pasti diinginkan oleh semua orang, oleh semua manusia. Wong kon susah ya emoh lah ya, kon sedih ya emoh, kon miskin ya emoh. Miskin niki saya nopo mboten? Miskin saya nopo mboten? Orang sing jawab saya. Nggih, apik endi wong sugih karo wong miskin? Ana sing jawab wong sugih, ana sing jawab wong miskin. Terus sing bener ndi nggih? Nggih. Saya sampaikan ya. Kata Nabi, ya, jadi keadaan orang beriman itu semuanya istimewa, ya. Jadi ajaban li amril mukmini, ya. Inna amrohu, ya, kulluhu khair. Jadi ajaban sangat menakjubkan, ya. Nek bahasa Kejawanya apa? Menakjubkan. Gumuni, ya. Ya, wong mukmin niku gumuni banget, ya. Inna amrohu, ya, kulluhu khair. Urusane, ya, atau sesuatu yang kita lihat dari orang yang beriman itu bagus, ya. Ya mlakune, ya ngomongnya, ngadege, ya, turone, ya, mlayune, ya, cara kasare ngoten. Itu sangat ngumuni, sangat menakjubkan. Idza asobathu sarrohu, ya. Apabila ia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kesenangan, ya, sakaro, dia bersyukur. Fakana khairullah. Dan yang demikian itu baik untuknya. Kemudian sebaliknya, wa idza asabathu darra'u, dan apabila ia ditimpa oleh kesusahan, ditimpa oleh kemiskinan, ya. Fakana khair, yang demikian itu juga baik, ya. Karena apa? Dia bersabar, ya. Dan itu tidak akan didapati, tidak akan dilihat, tidak akan ditemui kecuali oleh orang-orang yang beriman atau pada orang yang beriman itu. Artinya apa, ibu-ibu dan bapak-bapak, bahwa orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar ini sama-sama baik, sama-sama baik. Agi seneng syukur, ya, baik. Agi susah sabar. Agi sugih syukur, itu juga baik. Agi miskin sabar, itu juga baik. Berarti kata Nabi, orang kaya syukur dan orang miskin bersabar, dua-duanya baik, mboten? Baik. Karena baik, keduanya baik, boleh dipilih mboten?
Nah kan kalau tangleti jadi apik ya, anu apik ajeng dipilih mboten. Oh dipilih loro-loro nih siji bae temenan niki jenengan mangke nggih niku wonten janganan pirang-pirang main-main jenengan kira-kira nek kon milih siji napa milih 10 oh sing kathah rusuh jenengan lah ya. Nanti kita ditakoni sugih bersyukur terus miskin bersabar dua-duanya baik kon milih loro-lorone ora gelem pilih siji ya pinter jenengan ya. Kalau kita disuruh memilih ya kita harus memilih menjadi orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Ya karena orang kaya yang bersyukur itu jauh lebih bermanfaat dari orang miskin yang bersabar. Kalau orang miskin bersabar, kemanfaatannya untuk dirinya. Ya. Miskin sabar, nah, manfaatnya untuk dirinya apa? Orang nyolong. Iya kan? Lagi kesusahan ya sabar. Ya, sabar terus. Nyolong apa ya? Nah kalau sabar pasti nyolong gitu kan. Ya. Terus juga karena sabar dia tidak mengeluh. Oh iya mungkin Gusti Allah pancen cara hidup itu seperti roda, mungkin rodanya aginan misor. Jadi sabari sambil ikhtiar. Engko tuli nek ruancan rodane mubeng karena kehidupan itu bergerak, nanti kan naik lagi ya. Nang pereng, terus engkonan dhuwur ya. Kayak siki ekonominya gimana nang ngisor ya. Iya, apa-apa lagi lesu kabeh. Tapi moga-moga pengajiannya ya ora lesu lah. Tetap jalan. Nanti kalau pengajiannya ikut lesu ya Allah juga lesu memberi rezeki. Nah kita ngajinya rajin ya banyak berdoa mudah-mudahan situasi ekonomi ya nanti bergerak terus yang bisa berubah. Ini biasanya negara apa pemilu kena kayak gini ya kan ya. Iya nanti habis pemilu biasanya ya bangkit. Ya. Oke kena duitnya negara juga nggak fokus gue. Pesta demokrasi ya. Lagi memang di mana-mana situasinya memang seperti ini. Ya disabari. Nah, kembali tadi ibu, bapak-bapak. Jadi kalau disuruh milih jadi orang kaya bersyukur dan orang miskin bersabar harus milih jadi orang kaya yang bersyukur. Nah, orang kaya yang bersyukur tentunya akan banyak hal yang bisa dilaksanakan. Dia bisa membantu tetangga, ya, tanggane butuh, harus mempegang usruang misalnya orang dari kendaraan, jenengan sugih dua roda papat, udan-udan, tegel orang nek tanggane lunga nganggo becak, bisa kayak pakaian ini. Nah, udan terus banget anak beledek, ya dituju kenal lagi, kayak yo, kayak roda papatnya nganggur, ya dituju kenal mempegang usruang. Ya kan kados niku. Nek ora gelem njujuknya mesti dirasani kan. Kebangetan, moga-moga mati cepet. Oh, kotor ya. Kowe kan nek wong sugih sing medhit mesti gitu. Nek wong sing sugih bersyukur ya ora. Iya. Nek wong sing sugih bersyukur malah nek kotor engko nyong dadi mung cucian. Sing gawe cucian dadi payu. Iku. Kados niku. 1001 dari Bu. Ya syukur ya 1001 Asiana. Ya kayaknya lebih lah dari 1. Nah, kembali kepada ayat 97 ya surat An-Nahl. Siapa saja yang beramal soleh ya dari laki-laki maupun perempuan ya, dan dia juga beriman, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik. Lalu kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah itu apa? Ya. Saya sampaikan penjelasan dari Profesor Dr. Quraish Shihab ya, ini dalam tafsir beliau. Beliau menjelaskan bahwa kehidupan yang baik itu atau hayatan thayyibah itu bukan hidup yang misalnya serba tercukupi, serba mewah,
serba menyenangkan, ya bukan itu saja. Ya. Tapi menurut beliau bahwa kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang diliputi oleh rasa lega. Cara kejawabnya apa lega? Apa ya? Jujur udu ya kayaknya ya. Apa sih ya angel teman? Yes, pokoknya marem pokoknya ya. Ya kayak marem lah ya. Rasanya lega lah. Nek anu mau kesbunek ya. Ya, kesbunek masalah pirang-pirang ya, terus masalah itu terselesaikan. Duh, legane ya bisa nih. Ya. Yesus pelong lah cara kejawabnya. Jadi hidup yang memang diliputi oleh rasa lega, juga diliputi oleh kerelaan. Ya, jadi rela menerima apa yang diberikan Allah. Ada senang, ada susah, ya. Tadi ada miskin, ada kaya, ya. Dia tetap lega, tetap rela, ya. Juga disertai dengan kesabaran dalam menerima cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilandasi rasa syukur dan nikmat, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan hayatan thayyibah. Ya, jadi bukan kemudian dibayangkan sugih, sehat, orang duwe masalah, ya. Ya, bukan itu, ya. Hidup pasti ada masalah. Ya. Kalau ingin tidak ada masalah, kau pegadaian. Menyelesaikan masalah, tambah masalah. Ya. Ya. Itu slogannya kan, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Main macam ya. Ya, tapi itu kan slogan ini. Ya. Pinter banten boleh promosi, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, hidup kita pasti punya masalah, hidup kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu ada kalanya sesuatu yang menyenangkan, tadi termasuk sehat, kaya, ya, itu juga ujian. Walaupun kita kadang-kadang merasakan ujian, lagi seneng ya orang kemutan lah ya, kayak ujian. Karena lagi seneng orang kemutan, lagi sibuk dengan dunia kadang-kadang orang kemutan. Ada panggilan dari Allah, hayya sholat, kok disit lah, rapatnya kurang 15 menit tanggung. Ya Bu Mahfudzo, kurang 15 menit tanggung gitu. Kayak ngerti-ngerti ya kan, 15 menit ke depan kita hidup, coba begitu ngomong terus mati. Ya kadang kita seperti itu. Ya, itu. Tekan dikit boleh kasih. Ya, tekan tadi makna hayatan thayyibah. Jadi ujian dari Allah tadi tidak hanya yang tidak enak-enak, tapi yang enak-enak pun itu ujian. Ya. Cuman manungsa kadang-kadang kelalen, nek lagi diwai sugih, diwai sehat, diwai seneng, ya. Kaya-kaya gue ujian, ya. Padahal itu ujian kan, walanabluwannakum, ya. Bisyarri wal khair, ya. Sungguh akan kami uji manusia itu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dan juga dengan sesuatu yang menyenangkan atau menggembirakan. Ya. Cuman karena kadang kita tidak paham, ya, nek lagi seneng, gue diomong butuh ujian, tapi nek lagi ngeletak 10 dina nang PK usru bang, nanti kok musibah. Goleti Gusti Allah, istighfar, ya, emut-emut Gusti Allah. Ini nek lagi pedicilan baik, itu diundang Gusti Allah, jawabnya tanggung 15 menit maning. Rapate urung rampung, boleh rembugan dagangan urung rampung. Ini kudu wong kejawan.
Mong sambil ngamal. Nah itu, oke, jadi itu ibu-ibu, kita pasti juga menginginkan dari Allah hayatan thayyibah. Tapi ada syaratnya. Jadi mau takoni kepengin kan, kepengin urip sing apik. Nah, takoni bisa burung menang apik. Lah, nek urung ya niki. Jadi urip hayatan thayyibah kados niku. Jadi hidup yang selalu diliputi rasa rela, rasa lega, juga sabar ketika menghadapi cobaan dari Allah, selalu ada rasa syukur, selalu ada rasa sabar. Itu yang dinamakan dengan kehidupan yang baik. Apapun profesi kita, apapun posisi kita. Lah, untuk mencapai kehidupan yang baik itu ada syaratnya. Nah, di atas tadi di An-Nahl, man amila solihan. Nah, syarat untuk hidup kita baik itu adalah dengan amal soleh yang pertama. Amal soleh. Amal soleh itu adalah amal yang berkualitas, pekerjaan yang nilainya bagus. Jadi pekerjaan yang bukan asal-asalan. Misalnya amal soleh ini terkait sholat, ya sholat itu yang benar. Ya, dipelajari ilmunya sholat, termasuk persyaratan sebelum sholat. Toharohnya atau bersucinya dipelajari, men bener. Nek toharoh irung bener, otomatis kesempurnaan sholat itu juga tidak tercapai. Itu misalnya amalannya sholat, misalnya amalannya puasa dan lain sebagainya, ya itu juga harus dikerjakan dengan sempurna. Dan amal soleh itu tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar zakat atau memakai peci, memakai sarung, memakai rukuh, kemudian beribadah, bukan itu. Ya, amal soleh itu ya semua pekerjaan yang memang itu bisa memberikan kebajikan. Kerigan itu juga termasuk amal soleh. Ini kerigan dibayar mboten? Mboten. Ning temenanan mboten? Iya, ya kudu temenanan. Men dadi amal soleh. Biar kehidupannya menjadi baik. Lho sik kerigan gawe dalan asal-asalan. Karena gawe dalan asal-asalan diliwati orang kepenak, sing liwat kejungkel. Ya kan? Sek kan? Ya, mergane apa? Golek kerigan asal-asalan. Padahal niatnya kerigan kan men liwat kepenak lah, karena asal-asalan akhirnya marekna kejungkel. Wong niku mengrumah sakit. Donge anu nampani PKH. Tekan mana-mana. Sing nampak. Nah, sing orang nampak ya alhamdulillah. Namanya orang kaya. Nampak ya alhamdulillah, boten nampak nyuwun. Ya alhamdulillah, sama saja ya. Ya karepe ya nampak kabeh ning ora kejadian nampak. Nggih. Tekan PKH barang ya Bu. Ya wong ngaji ya tekan di orang nggih. PKH anane kan kehidupan ya wong ngaji ya. Ngomacani ayat baik ya malah orang udang. Nah ini pasti ya Pak, ada hal-hal yang menyangkut kehidupan kita. Jadi syaratnya agar hidup kita baik ya beramal soleh. Ya. Allah pun juga sangat senang ya ketika seseorang itu mengerjakan sesuatu itu dikerjakan dengan sempurna. Okay. Jadi orang dolanan. Okay. Jadi betul-betul sempurna. Ya. Walaupun tadi sebatas kerigan ya yang tidak ada bayarannya ya itu pun harus dikerjakan dengan sempurna ya agar apa yang dihasilkan bisa memberi manfaat. Apa maning nek kerjane dibayar. Ya kudu sergap ngelebihi sing ora dibayar.
wis dibayar tekane jam 8. Jadi datang terlambat, pulangnya sinten niku? Iya. Anak ora? Anak. Wong kejawa mudo. Nggih. Tekanan kene ora? Itu. Iya, ya harus. Kon kerigan apa kon dadi tukang medang bae. Jam 09.00 medang, jam 11 medang. Iya. Ning ya udah ke Jawa nggo lah. Oh, sami. Nggih. Iya. Lah itu kon temenan ya. Kok nek dadi tukang kados niku misale jam 09.00 medang, jam 11 medang udut bae. Ya ora payu suwe-suwe kan? Nggih, lah nek ora payu kan marekna ora main uripe kan? Nggih. Tapi nek anu temenan ya laris nggih. Iya, kae bae sing dikongkon kae genah ya. Tekane gasik, baline serep, bayarane pada baik. Sing nganggo seneng kan? Sing susah bojone. Lamane mangkat gasik bali rep, bayarane pada baik. Ini mesti jawab kabeh enak. Ya sedekah hidup-hidup ya. Iya, nah itu kalau orang mengerjakan dengan sempurna ya pasti akan disenangi, akan disukai oleh orang. Ya, kalau disenangi ya nek tukang ya mesti orang tahu nganggur. Minggu-minggu dong ngeprai ngajak anake karo bojone jalan-jalan ya kena, pengajian ya kena, nggih. Malah kerja mawon. Ya nu banget main tukang niku. Niku sih mangkat gasik, baline rep, pekerjaannya juga memang bagus ya. Itu yang dinamakan amal soleh ya. Yang misalnya jadi pedagang juga gitu, kalau dagang ya sing main, sing jujur ya, sing jadi pembeli juga sama ya. Ya, penjual dan pembeli sama-sama jujurnya sama-sama baik, sing tuku goleng ngenyang ora kesuwen. Ya, sing dagang juga goleng ngarabati ora kaken kan, jadi kepenak. Kadang-kadang ana menyang ngasih ping 10. Wis ngenyang ping 10 ora sida tuku. Wis ora sida tuku madani barang. Kenyang itu ya, Bu. Ya ngenyang ya aja apa kesuwen-suwen. Terus sing dodol ya goleng ngarabati aja kakean kan, jadi pada main sing tuku ya jadi kepenak, sing bakul ya laris ya, boleh dodol orang kakean narabadi utawa kelarangan. Kisah jam itu, Bu, tekan jam pirang nggih? Tekan jam itu nggih? Iya nu garap musran jan nembe pemanasan jam itu. Ya kapan-kapan disambung ya. Oke, saya maksimalkan ya sampai jam 7. Jadi syaratnya ya syarat kula lan panjenengan nek kepengin uripe main nggih, uripnya menyenangkan tadi banyak-banyaklah beramal soleh ya. Nah, kemudian yang kedua ya, tidak hanya sekedar beramal soleh wa huwa mukminun, tapi dia juga dilandasi dengan keimanan. Bahwa pekerjaan itu apa? Dilandasi oleh keimanan, ya dilandasi oleh niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang beriman terus beramal bekerja nanti ada nilainya di hadapan Allah. Sementara kalau orang yang tidak ada iman ya, alias kafir ya, di dunianya mungkin ada tetapi besok tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai seorang mukmin ya, ini betul-betul melandasi pekerjaan kita karena Allah. Datang pengajian ya niatnya ikhlas karena Allah ya. Wonten janji Gusti Allah jenengan nek mangkat ngaji
nanti dimudahkan jalannya menuju surga. Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu ya dakhala ilal jannah. Sing sapa wonge menyediakan waktu bepergian mencari ilmu mengaji, nanti akan dimudahkan jalannya menuju surga. Wong dalan mung surga bedi kepenakna gara-gara ngaji. Kira-kira nek dalane dunya di gampangna ora, Bu? Ya pasti digampangkan. Akhirat digampangkan oleh Allah, dunia pun pasti digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biar hidupnya enak, tadi di samping amal soleh kita juga harus dilandasi dengan nilai-nilai keimanan atau nilai-nilai ketauhidan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya, wa nusuki, dan pengabdianku atau ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa demikian, Bu? Ya karena kita milik Allah. Kesehatan, harta, ilmu yang ada pada kita itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek lagi sugih, lagi pinter, lagi berkuasa, tidak ada alasan sombong karena semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua ya, juga ya harta dan sebagainya di samping milik Allah Subhanahu wa ta'ala juga dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diawasi nang Gusti Allah. Nah, kemudian karena milik Allah dikontrol oleh Allah, harus didedikasikan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong ana sing duwe ada pemiliknya, ya harus kita abdikan untuk yang memiliki. Ya, walaupun kadang-kadang kita ditanya, "Ki montore siapa, Bu?" "Montore Bu Mahfudo." Ya itu do administrasinya ya di dunia ya. Tapi hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karangannya nulis apa? Pak Piani. Iya. Ki Umay nulis apa? Pak Sarito. Tapi hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pengajian itu, Bu. Iya. Ketika kepengen melu ngaji. Nah, itu gue yang saya hormati. Ya, jadi itu hayatan thayyibah, ya, amal yang soleh, ya, amal yang dikerjakan dengan sempurna dan juga dilandasi oleh nilai-nilai keimanan. Kemudian juga harus ada syaratnya lagi bahwa kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Khairun nasi amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya orang di sekitarnya adalah istri dan anak, ya, anak dan istri dinafkahi, dicukupi, disenangkan. Kemudian ada tetangga dan lain sebagainya. Ya, kalau kita bisa memberi, bisa menolong, maka tetangga juga harus ditolong. Dan yang berikutnya, kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang hanya ditopang oleh rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Kita dimotivasi, ya tadi di awal juga sudah kami sampaikan, didorong oleh Allah untuk jadi orang yang kaya sekaya-kayanya. Ya. Tetapi ada syaratnya, harus halal. Jadi ini bisa kita kadang niat dari wong sugih kabeh aja dari wong miskin sing sabar. Ini karena syaratnya harus halal. Halal cara mendapatkannya, ya.
halal cara membelanjakannya dan halal zatnya atau barangnya atau sesuatunya. Kemudian yang kedua juga harus rendah hati. Sugih rendah hati, tidak usah sombong, karena semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Terkait jenengan juga orang melebung kuburan. Ya, rendah hati tetap. Ya. Kemudian yang ketiga, rajin berbagi atau memberi. Ya. Dengan harapan bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itulah yang akan menjadi harta kita sesungguhnya di akhirat yang sudah kita infakkan. Lah yang masih di ATM, yang masih di dompet, kira-kira nanti milik siapa? Bisa jadi milik istri, bisa jadi milik anak, bisa jadi milik bakul mie ayam, ya. Atau bisa saja jadi milik PKU Seruweng karena meriang. Ya, yang belum dibelanjakan. Nah, yang jadi milik kita ya tadi yang sudah dibelanjakan. Nah, yang terakhir ya, agar hidupnya baik ya, kehidupan yang dilandasi oleh rasa syukur dan menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Apapun keadaan kita, kita tetap bersyukur aja terus. Apa ya? Neka-neka. Neka-neka bahasa Kejawanya apa? Aneh-aneh. Ya, segi kan kadang aneh-aneh, Bu. Kadang tentang medsos. Foto di depan mobil mewah. Boleh itu mobilnya dewek. Iya. Ya. Jebule mobilnya wong. Men diarani iya, mobil. Ya apa adanya lah. Ya kan? Cuman kadang-kadang orang-orang kan hidup begitu. Ya. Kepengennya hidup mewah. Ya. Kehidupan mewah itu kan kehidupan yang melampaui kemampuan. Ya. Mungkin kan biasanya tuku pit, pengen tuku sepur. Nah, akhirnya kan memaksakan diri, ya kan, orang mampu. Karena memaksakan diri hidup mewah, apa yang dilakukan? Kemungkinan ada dua. Satu, hutang. Nah, itu kan? Hutang. Nek hutang masih mending. Ya. Berarti kalau jenengan masih bisa hutang, itu dipercaya orang. Iya kan? Bank atau koperasi meng-ACC gitu. Kalau nek ACC begitu, oh berarti orang ini dipercaya. Ya, kalau masih punya hutang bersyukur, Bu, jenengan berarti masih dipercaya. Ya, terus jenengan juga termasuk taat negara. Negara kita kan banyak hutang. Jenengan melu-melu cinta NKRI. Guyon tapi Bu yang kedua ini. Nah, kalau hutang masih mending lagi, wong jenengan hutang ya pulih kan. Nek orang nasi ngutang koperasinya Pak Pur juga nggak jalan. Koperasi saya yang saya kelola juga nggak jalan. Ya, tapi yang penting hutang itu ya untuk memenuhi sesuatu yang memang kita butuhkan. Butuhin nggak sekolah ya hutangnya nggak sekolah aja. Mature butuh nggak bayar sekolah, sebuli separuh nggak bayar, separuh nggak pesir. Iya, ini kadang-kadang ada sehingga SPP-ne ora lunas, berplesir mumet, maning wong duite entong gitu kan. Tapi kalau hutang silahkan, asal memang benar-benar butuh. Dan sing parah maning niki Bu nek memaksakan hidup mewah, nek ora utang apa? Nyolong, mencuri. Ora kewenangan be ora main, apa maning nek ngasih kewenangan. Wis lara ora sidauli apa-apa izin bareng. Niku maka ya uripe sing napa sederhana lah. Sederhana itu bukannya tidak bisa apa-apa. Sederhana itu kan di bawah kemampuan. Hidup di bawah kemampuan. Jadi bisa tuku sepur Bu Mahfudo, tapi cukup tuku Innova. Terus itu maksudnya. Sebenarnya dia bisa bermewah-mewah, tetapi tidak mau. Dia lebih memilih hidup sederhana karena akan lebih menenteramkan, lebih nyaman. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
bermanfaat, ya. Mari kita berharap kehidupan kita adalah mendapat hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang selalu diliputi dengan kerelaan, keredoan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sedang suasananya baik, kita bersyukur, ibadah kita juga jalan terus, ya, baik terus kepada Allah. Dan manakala kita sedang diberi kemiskinan atau kesusahan, kita berupaya untuk bersabar agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Salam.